Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Rita Darmayanti kembali menyapa Anda dalam dialog eksklusif bersama DPRD Provinsi Banten. Dan kita bahas tentang perlindungan tenaga kerja di era industri, tingkatkan kesejahteraan pekerja dan juga daya saing daerah. Karena kita tahu di balik pesatnya dunia industri tentu masih terdapat berbagai persoalan ketenaga kerjaan yang memerlukan perhatian serius pemirsa. Mulai dari perlindungan hak pekerja, rendahnya penyerapan tenaga kerja lokal, kemudian juga terbatasnya kesempatan kerja bagi para penyandang disabilitas, hingga munculnya praktik bullying dan juga diskriminasi di lingkungan kerja. Menjawab berbagai tantangan tersebut, tentunya DPRD Provinsi Banten ini melalui Komisi 5 tengah membahas revisi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan ketenaga kerjaan. Lalu sejauh mana revisi Perda ini akan menjawab berbagai permasalahan ketenaga kerjaan di Banten, dan inilah kita akan bahas bersama dengan anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Banten. Sudah hadir mendampingi saya ada Bapak Yeremia Mendrova STMMMBA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Rita, ketemu kembali. Tentu dengan wajah cerianya nih yang saya suka nih ya, luar biasa. Tidak luput tentunya. Luar biasa loh, selalu semangat ini. Ya, itu kan melambangkan supaya Banten indeks kebahagiaannya semakin meningkat. Bener banget, karena memang masih rendah ya. Pak Yeremia, ini kita bahas tentang ketenaga kerjaan. Kalau sebelumnya kita bahas tentang pendidikan, kita bahas tenaga kerja karena memang juga masih jadi tupoksi dari Komisi 5 DPRD Provinsi Banten. Tadi ada revisi Perda nomor 4 ya, kalau tidak salah 2016. 6 kalau nggak salah. 2016. Iya betul. Ya. Ini sudah sejauh mana nih progresnya? Sekarang sedang dalam proses tahapan pembahasan, karena dalam proses pembahasan Perda itu setelah masuk kepada tahapan pansus, pertama kita ekspos tentunya, kemudian yang kedua adalah kita berkoordinasi, berkonsultasi dengan Kemendagri, kemudian harmonisasi dengan Kemenkumham, kemudian berikutnya pembahasan di pansus, dalam hal ini pansus komisi, berikutnya nanti setelahnya misalnya ada kesepakatan bersama dengan pemerintah Provinsi Banten, dalam hal ini Pak Gubernur, kemudian akan kita majukan dalam pengambilan keputusan bersama, kemudian berikutnya nanti akan kita sampaikan kepada Kemendagri lagi untuk direview tahap terakhir sebelum diundangkan. Nah, sekarang ini sudah ada dalam tahap pembahasan di pansus setelah selesai harmonisasi dengan Kemenkumham. Oke. Lalu sebenarnya apa alasan yang melatar belakangi akhirnya merevisi Perda tersebut, Pak Yeremia? Yang pertama tentu kan ada menyesuaikan dengan perubahan peraturan perundang-undangan yang di atasnya. Dengan terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja yang baru, tentu kita harus menyesuaikan dengan Perda kita. Kemudian yang kedua, bahwa semakin dinamisnya tantangan ketenaga kerjaan di era sekarang ini, maka juga harus kita menyesuaikan peraturan khususnya yang ada di Provinsi Banten untuk menjawab tantangan tersebut. Kemudian berikutnya bahwa bagaimana penguatan berkaitan dengan peningkatan kompetensi, skill yang dibutuhkan. Kemudian berikutnya bagaimana perlindungan terhadap pekerja, baik dari sisi kepastian bekerjanya, kemudian bagaimana dengan jaminan kesehatan, jaminan ketenaga kerjaan, bagaimana terhadap perlindungan terhadap pekerja rentan, pekerja perempuan, dan intinya berkaitan dengan pelindungan ketenaga kerjaan di Provinsi Banten. Berikutnya adalah tadi disampaikan adalah persoalan penempatan tenaga kerja lokal, bagaimana kesempatan kerja semakin luas, jangan sampai misalnya investasi semakin banyak tetapi penyerapan tenaga kerjanya kurang. Dan kita berharap melalui revisi Perda ini lagi-lagi menjadi payung hukum kepada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten khususnya, dan kita berharap juga nanti kabupaten kota menurunkan Perda ini ke Perda kabupaten kota. Dengan sinergi ini maka menjawab misalnya mengurangi angka pengangguran kita di Provinsi Banten. Betul. Bagaimana peningkatan kompetensi tadi, perlindungan, ke sinergi dengan dunia pendidikan misalnya, dengan pendidikan vokasi tentunya, sehingga angka pengangguran yang
sekarang ini kan kita masih teratas, ya. Iya, betul. Ini sudah dari tahun ke tahun. Memang sempat kita turun ke peringkat keempat, Iya. tapi terakhir lagi kembali naik lagi. Betul. Mbak Rita, banyak mengatakan bahwa apa itu namanya ya, Banten ini kan merupakan daerah penyanggah ibu kota misalnya. Dan tentu kita juga tidak membatasi, kita sebagai bagian negara Republik Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia, setiap orang bisa berdomisili di mana saja. Betul. Dan kita tidak bisa membatasi tersebut. Kemudian di sisi lain juga bagaimana pemerintah daerah terus memajukan daerahnya. Kemudian tadi saya katakan bahwa angka pengangguran kita juga masih teratas, walaupun dari sisi jumlah penduduk misalnya, peringkat Provinsi Banten ini kan kurang lebih kalau jumlah penduduknya kan peringkat di nomor 5 kalau nggak salah. Secara nasional. Secara Iya. nasional, secara jumlah penduduk atau persentase jumlah penduduk, tetapi secara persentase pengangguran masih di atas. Nah ini kan yang menjadi tantangan. Di sisi lain kan pemerintah daerah mengatakan bahwa investasi yang masuk di Provinsi Banten selalu melampaui angka investasi target nasional. Tetapi saya belum melihat signifikannya dalam rangka menurunkan angka pengangguran. Maka kita terus mendorong bagaimana investasi yang masuk ke Provinsi Banten selain daripada memenuhi target nasional tadi, bagaimana menjawab persoalan sosial, persoalan pengangguran di Provinsi Banten tentunya. Ini harus dipetakan. Di Provinsi Banten ini apa potensi yang kita punya, baik potensi alam, potensi sumber daya manusianya, kemudian potensi dari sisi daerah misalnya, potensi keunggulan-keunggulan yang kita miliki lainnya di Provinsi Banten, kemudian bagaimana meningkatkan daya ungkit ini supaya bisa melangkah lebih lanjut, maka dibutuhkanlah investasi yang memperkuat potensi yang ada di daerah ini. Jadi tidak serta-merta menampung investasi yang tidak bisa sesuai. memberikan daya ungkit yang lebih besar ke pemerintah, ke wilayah Provinsi Harus Banten. disesuaikan dengan potensi yang ada di Provinsi Sesuaikan Banten. dengan potensi tentunya. yang ada di Provinsi Banten, kemudian apa tantangan yang ada di Provinsi Banten. Nah, ada investasi yang masuk menjawab ini semua. Betul. Karena memang investasi yang masuk dengan jumlah angka pengangguran ini masih berbanding terbalik seperti Masih itu ya. tidak bersignifikan membuka lapangan Betul. pekerjaan di masyarakat kita. Nah, angkatan kerja di Provinsi Banten ini kurang lebih sekitar 6 juta. Yang tadi kalau melihat rilis BPS terakhir kan kurang lebih angka pengangguran kita ada di level 6,5%. Yang notabene kurang lebih berarti kalau kita berhitung, berarti kan kurang lebih secara survei BPS itu ada kan 400.000 sekian yang dikategorikan menganggur. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari rilis BPS kita juga melihat bahwa ada penurunan sektor formal dan ada peningkatan sektor informal. Ini artinya bahwa ada tantangan tersendiri di Provinsi Banten. Mengapa sektor formal ini semakin menurun? Dan informal malah meningkat. Malah semakin meningkat. Nah, dan pemetaan ini yang perlu dilakukan oleh pemerintah dalam langkah-langkah mengantisipasi, dalam rangka-rangka memberikan solusi khususnya dalam ketenagakerjaan di Provinsi Banten. Itulah kita bagaimana Raperda ini nanti bisa setidaknya kita berharap untuk menjawab itu. Sehingga tadi langkah yang dilakukan oleh Disnaker pemerintah provinsi ya semakin geraknya semakin semakin cepat. Belum lagi sekarang ini tantangan berkaitan dengan industri 4.0 yang Internet of Things, cloud computing, AI, artificial intelligence, yang tentu mau tidak mau sumber daya manusia kita di Provinsi Banten harus menyesuaikan diri. Kalau Pak Yeremia sendiri melihat dari sisi SDM sendiri, apakah sudah cukup mumpuni untuk menjawab perkembangan industri 4.0 saat ini? Kemampuan untuk itu, potensi untuk itu, ya kita punya potensi. Tetapi jangan kita hanya berbangga terhadap potensi itu, tapi kan
teknologi ini Mbak Rita, ikan dinamis, Betul. terus bergerak, Betul, so terus update. menyesuaikan. Nah, kalau kita tidak menyesuaikan keilmuan, kompetensi, skill, keterampilan kita juga, maka akan ketinggalan. Apalagi kalau kita tidak menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. Apalagi kalau kita hanya memanfaatkan teknologi itu bukan untuk meningkatkan kompetensi, tapi malah kita gunakan untuk judi online, untuk main game, lah kita akan semakin ketinggalan, kita akan semakin menjadi penonton Mbak Rita. Betul. Nah, oleh karena itu saya katakan tadi bahwa pemerintah yang bagaimana masyarakatnya punya kesempatan kerja yang luas, ya harus punya tugas, harus punya tanggung jawab yang nanti dituangkan di dalam rencana kerja yang ujungnya nanti disepakati bersama berapa APBD yang dibutuhkan tersebut, kemudian dibutuhkan oleh dirasakan oleh masyarakat. Oh, sekarang gampang kerja misalnya. Oh, anak saya di SMK bisa magang tanpa ribet misalnya. Oh, anak saya sudah lulus SMA, SMK, oh mudah mendapatkan pekerjaan. Itu kan yang dinanti oleh masyarakat. Jadi harapan semua orang tentunya. Harapan semua orang. Kalau misalnya dari revisi Perda ketenaga kerjaan tadi juga apakah nantinya mengcover dari sisi perlindungan kuat kepada tenaga kerja, Pak? Oh, tentunya dan selain daripada perlindungan berkaitan dengan kepastian dia bisa mendapatkan pekerjaan, kemudian juga kepastian bagaimana keselamatan kerjanya, kepastian bagaimana ketika ada kecelakaan dan jaminan ketika dalam proses dia melaksanakan tugas itu diberikan. Bahkan kami Komisi 5 kemarin juga tahun lalu membuat sebuah perda berkaitan dengan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di Provinsi Banten. Salah satu adalah tadi memberikan perlindungan kepada ketenagakerjaan di Provinsi Banten yang mewajibkan setiap perusahaan yang ada di Provinsi Banten harus mengikut sertakan karyawannya dalam BPJS ketenagakerjaan misalnya. Bahkan kepada kelompok yang rentan, APBD Provinsi Banten bisa berkontribusi untuk itu. Nah, untuk memberikan perlindungan. Tapi bukan hal itu, selain daripada itu juga berkaitan dengan jangan sampai ada misalnya diskriminasi di dalam melaksanakan pekerjaan, kompetensi, tugas yang diberikan oleh perusahaan atau oleh bagian tertentu dia bisa melaksanakan dengan bebas. Kemudian juga bagaimana tanggung jawabnya baik kepada keluarganya. Tentu misalnya ketika lembur misalnya harus berapa seperti apa misalnya perhitungannya. Kemudian juga misalnya berkaitan dengan perempuan misalnya. Kemudian bagaimana jam kerja yang diatur dengan baik ya, kan juga Undang-Undang Cipta Kerja juga memberikan revisi-revisi terbaru berkaitan dengan itu. Baik misalnya perjanjian kerja dengan waktu tertentu. Yang dulu misalnya outsourcing, sekarang misalnya alih daya misalnya. Kemudian bagaimana ketika misalnya tadi batasan kerja lembur misalnya, bagaimana upah misalnya, dan kepastian ini kan tentu harus diberikan kepada pekerja, kan itu hak kerja mereka. Betul. Nah, tetapi kita juga tidak pungkiri bahwa namanya juga perusahaan. Perusahaan itu kan bagaimana mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Dengan berbagai upaya perusahaan melakukan juga berbagai macam upaya meningkatkan keuntungan, tetapi jangan melakukan eksploitasi. Betul. Itu yang kita harapkan, dan kepastian ini juga harus dijawab melalui pengawasan ketenagakerjaan. Nah, kebetulan pengawasan ketenagakerjaan itu kan ada di kewenangan pemerintah Provinsi Banten. Betul. Dan kemudian bagaimana terus juga pemerintah Provinsi Banten dalam hal Disnaker terus melakukan selain pengawasan, juga bagaimana pembinaan, bagaimana juga terus menjalin tadi kolaborasi kepada setiap industri yang ada di Provinsi Banten, sehingga dengan demikian bahwa tantangan dunia kerja di Provinsi Banten yang selama ini kan masih banyak problematika. Problematika misalnya berkaitan dengan pencalonan. Yang notabene ya banyak rumor ini ketika ada lowongan pekerjaan tertentu harus membayar sejumlah uang. Syukur-syukur biar dapat, tapi banyak juga mereka ditipu berkaitan dengan itu. Betul. Nah, memang
urusan berkaitan dengan pencalonan ini agak serba menanganinya, tetapi ketika ada lowongan pekerjaan, kesempatan kerja ini sebaik mungkin dilaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja. Itu kan merupakan bagian dari mengeliminasi sistem pencalonan tadi. Maka di dalam Raperda yang baru ini, bursa kerja harus ada proaktif dua pihak. Swasta atau pengusaha atau perusahaan atau industri yang mempunyai lowongan pekerjaan melaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja. Kemudian Dinas Tenaga Kerja juga misalnya termasuk apa kompetensi yang dibutuhkan. Dan ketika misalnya semua ini bisa melaporkan misalnya, nah ini kan Dinas Tenaga Kerja, pemerintah daerah kan bisa juga melakukan pemetaan. Oh, skill apa sih yang dibutuhkan? Keterampilan apa sih yang dibutuhkan yang di Provinsi Banten? Dan yang kemudian ketika dilakukan pemetaan ini, yang tersedia di Provinsi Banten apa kompetensinya? Apa skill yang ada yang bisa kita supply ke industri yang ada di Provinsi Banten? Ketika itu misalnya kurang, apa yang kita lakukan? Pertama misalnya, dengan dunia pendidikan kita seperti apa, SMK kita seperti apa, jurusan yang ada. Maka berusaha sedemikian rupa jurusan SMK itu adalah yang menjawab kebutuhan industri trade yang di Provinsi Banten. Link and match. Jangan misalnya di suatu daerah, katakan di Cilegon misalnya, di situ kan banyak industri kimia. Yang dibutuhkan kan hanya perbanyak mestinya jurusan kimia di sana dong. Nah, bagaimana di tempat yang lain? Bagaimana misalnya di pertanian perikanan? Nah, kita jurusan di SMK ini harus disesuaikan yang ada kebutuhan industri. Dan pemetaan ini tadi kan ketika ada kebutuhan tenaga kerja, dilaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja, dia melakukan pemetaan dan berkolaborasi dengan dunia pendidikan untuk menjawab itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika misalnya ada lulusan SMK kita, keterampilannya yang perlu di-upskill atau di-upgrade, maka diberikan misalnya pendidikan vokasi melalui lembaga pelatihan kerja misalnya, termasuk misalnya melalui DBLK. Ada yang dipunya oleh pemerintah provinsi, ada yang punya kabupaten kota, ada yang punya kementerian, ada yang punya swasta. Kan ini berkolaborasi sehingga tadi kebutuhan industri. Marita, saya kadang-kadang iseng ketika saya belanja di Indomaret misalnya atau di Alfamart belanja, atau saya misalnya mampir ke gunting rambut misalnya, tanya, "Dek, asli dari mana? KTP dari mana?" Yang banyak saya dengar, Mbak Rita, rupanya dari luar Provinsi Banten. Betul. Tapi kan kita tidak bisa membatasi itu. Tetapi yang saya miris ini, lah kemana? Kemana warga lokalnya? Warga lokalnya, kok mereka tidak bisa bersaing dalam rangka untuk memperoleh pekerjaan di lingkungan kita gitu kan ya. Sebenarnya kalau kesempatan mereka untuk mengupgrade skill tadi sebenarnya terbuka luas kan sebenarnya Pak Dewan. Bagaimana mereka mau memanfaatkannya saja atau tidak? Terbuka luas. Yang pertama, ada tadi lembaga-lembaga yang dipunyai oleh pemerintah, ada lembaga-lembaga oleh swasta, selain dari pendidikan formal. Tapi saya katakan tadi, kan kita di industri 4.0 Mbak Rita, di handphone kita masing-masing memegang handphone. Kalau kita belajar bagaimana meningkatkan kompetensi, akan sangat mudah sekali. Di YouTube itu ada, di berbagai situs untuk melatih keterampilan ada. Contohnya saja, kan setiap rumah itu kan punya AC. Lah kan punya insting untuk misalnya bagaimana punya usaha untuk misalnya servis AC atau cuci AC. Nah, Mbak Rita kan AC itu setidaknya misalnya sekali 3 bulan, kan harus manggil cuci AC kan. Lah, kalau tidak tahu caranya kan bisa mengikuti pelatihan atau bisa berlatih sendiri. Lagi dengan tadi ya. Berlatih sendiri dengan melihat di YouTube, belajar dan kita melakukan prakteknya. Atau misalnya beberapa keahlian keterampilan lain yang bisa kita belajar meningkatkan kompetensi ini. Apalagi dengan dunia digital saat ini memang apalagi dengan dunia ini bisa kita manfaatkan semuanya sesungguhnya. bisa kita bedah gitu kan. Betul. Dan itu yang saya katakan tadi bahwa
tentu juga kita tidak serta-merta menyalahkan pemerintah daerah dalam rangka berkaitan dengan angka pengangguran ini. Tetapi bagaimana kita masing-masing, karena ketika kita bekerja kan tidak berguna untuk pemerintah, bukan maksudnya tentu pemerintah salah satu indikator pembangunan kan dengan warganya semakin dapat kerja. Tetapi dalam arti kan kita walaupun misalnya nanti ada pajak penghasilan misalnya, tetapi kan tidak perlu harus kita bekerja untuk pemerintah, tidak kan, tetap untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Tentu pemerintah kan berusaha sedemikian rupa, tetapi bagaimana kita masing-masing membangun kompetensi, jangan kita terlena dengan situasi yang ada gitu kan ya, jangan tadi malah terjerumus kepada hal-hal yang kurang baik, seperti memanfaatkan handphone dengan berbagai macam aktivitas yang tidak produktif misalnya. Tantangan lain kita di Provinsi Banten, Mbak Rita, saya menyinggung ini berkaitan dengan produktivitas ya. Kita sendiri kan tidak mau mempekerjakan orang yang tidak punya keterampilan. Pasti itu. Mana mau kita atau katakanlah ada sebuah pekerjaan yang perlu dikerjakan orang lain. Kita punya pekerjaan yang dikerjakan orang lain. Kan kita tidak mau menggaji orang yang tidak bisa mengerjakan pekerjaan itu. Betul. Itu pasti. Setiap orang kita sendiri itu. Nah, ini yang menjadi koreksi kita bersama juga. Artinya bahwa kita masing-masing berusaha sedemikian rupa untuk membangun kompetensi, membangun keterampilan. Dan tidak hanya saja itu adalah bagaimana produktivitas. Saya katakan tadi di awal, Mbak Rita, bahwa perusahaan itu kan orientasinya kan keuntungan. Betul. Jadi ketika mereka merekrut dan ketika juga nanti karir karyawan tersebut kan dilihat dari produktivitasnya. Ketika si A diberikan tugas ini, diberikan target, mengerjakan 10 misalnya. Kemudian si B diberikan tugas mengerjakan dengan waktu yang sama, dengan bahan yang sama, tapi dia bisa mengerjakan 15. Artinya si B ini kan lebih produktif daripada si A. Maka perusahaan kan lebih tertarik memilih yang B untuk terus berkarir. Produktivitas ini sangat penting. Oleh karena itu Mbak Rita, di Perda penyelenggaraan ketenagakerjaan di Provinsi Banten yang sedang kita bahas ini untuk menjawab tadi tantangan yang berkaitan dengan perluasan penempatan ketenagakerjaan. Dalam rangka ini nanti Dinas Tenaga Kerja kita berharap membuat sebuah sistem informasi berkaitan dengan tadi lowongan pekerjaan, kompetensi yang dibutuhkan, kalau boleh nanti juga ada akun pekerjanya, ada akun juga perusahaannya bisa termanfaatkan dengan baik. Kan di link swasta kan ada itu misalnya JobsDB, JobServe gitu kan. Atau kalau misalnya kita masing-masing kan ada LinkedIn kan, itu kan bisa kita tampilkan. Dan sistem informasi kan semestinya kan harus dibangun oleh oleh Dinas Tenaga Kerja. Sehingga kan yang bisa mengakses kan yang punya NIK Provinsi Banten misalnya. Sehingga itu kan diberikan prioritas pertama kepada tenaga lokal tadi. Betul. Ketika nanti ada bursa kerja, ada di dalam sistem informasi Dinas Tenaga Kerja, kemudian yang punya akun tadi, yang punya NIK di Provinsi Banten, kan bisa dipertemukan di pasar digital tersebut. Kemudian tantangan misalnya ketika ada permasalahan ketenaga kerjaan, kan bisa melakukan misalnya pengaduan di dalam sistem itu misalnya. Sehingga memudahkan Dinas Tenaga Kerja untuk melakukan pengawasan atau pembinaan kepada perusahaan. Yang itu kita harapkan dalam rangka tadi perluasan kesempatan kerja untuk tenaga kerja lokal, kemudian berikutnya bagaimana perlindungan itu di dalam sistem itu bisa melakukan pengaduan misalnya, memudahkan Dinas Tenaga Kerja melakukan pengawasan, berkaitan dengan peningkatan kompetensi juga. Kan udah ketahuan, perusahaan ini butuh keahlian, bisa MS Office misalnya, bisa bahasa asing misalnya kan. Nah, dan kita bisa mengambil langkah, BLK ini bukan jurusan ini loh, untuk menambah kompetensi sehingga nanti bisa ditempatkan di perusahaan ini gitu kan ya.
Nah, kemudian kita punya SMK loh, ini jurusan ini, kompetensi ini perkuat gitu kan ya. Artinya bahwa peningkatan kompetensi melalui pelatihan kerja baik secara vokasi maupun secara pendidikan formal bisa semakin meningkat. Ya. Berikutnya tadi bahwa bagaimana kesempatan kerja yang lainnya kepada masyarakat kita. Saya di awal tadi bahwa sektor formal yang semakin menurun, seyogianya ini semakin meningkat karena investasi kan semakin meningkat. Artinya bahwa sektor formal semakin meningkat. Kemudian berikutnya adalah bagaimana sektor informal. Nah, kan bisa petakan sektor informal ini apa sih bidangnya? UMKM misalnya. Artinya kan bekerja sama dengan koperasi UMKM, dengan pembinaan-pembinaan kepemudaan, misalnya mereka punya juga pembinaan kewirausahaan misalnya untuk menjawab tantangan ini, peluasan lapangan pekerjaan ini. Dan saya kembali di awal berkaitan dengan industri tadi, berkaitan dengan investasi tadi. Ya, bagaimana kita guide atau bagaimana menarik investasi yang dibutuhkan di Provinsi Banten itu adalah yang padat karya. Jangan sebaliknya, justru industri yang padat karya malah mengalami hengkang dari Provinsi Banten. Jangan sebaliknya, tapi justru bagaimana menarik investasi yang padat karya yang membutuhkan banyak tenaga kerja itu dihadirkan di Provinsi Banten. Jangan yang padat modal. Iya, betul. Pak Yirmi, kembali lagi ke terkait dengan perlindungan tadi ya. Ini kan kalau tadi informasi yang sebelum kita berbicara di sini, saya juga sempat melihat informasi ada dari 5,92 juta tenaga kerja, ini 2,73 juta atau 46% sudah terlindungi jaminan ketenagakerjaan. Artinya sisanya masih ada sekitar 54% yang masih belum tercover dan diperbesar ini dari tenaga kerja informal. Bagaimana DPRD Provinsi Banten mendorong pemerintah bersama pemerintah tentunya mendorong bagaimana nanti perlindungan pekerja ini, ketenaga kerjaan ini dimanfaatkan oleh bukan hanya pekerja formal saja tapi juga informal. Baik, itu salah satunya pasal, tapi yang berkaitan dengan ini nanti akan kita rujuk kepada perda karena Anda punya perda tersendiri berkaitan dengan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di Provinsi Banten yang seyogianya itu sudah menjadi perda yang ada di Provinsi Banten. Bahkan untuk sektor informal ini untuk yang rentan itu bisa di cover melalui APBD Provinsi Banten. Kalau misalnya APBD Provinsi Banten terbatas kan bisa dengan CSR misalnya kan. Apalagi saya dengar sekarang forum CSR-nya sudah terbentuk yang baru, yang selama ini kan lama vakum. Kan ini kan potensi yang besar sekali dan mudah-mudahan ini bisa memperkuat pembangunan di Provinsi Banten. Dan salah satunya bisa berkontribusi ya bagaimana tadi memperbanyak coverage untuk pekerja informal yang rentan ini. Kan banyak yang rentan yang berkaitan dengan pekerja informal ini yang tentu perlu mereka butuh jaminan ketika melaksanakan pekerjaan tersebut, ada amit-amit lah ya, kecelakaan atau kita tidak mengharapkan itu, tetapi ketika ada hal yang tidak diinginkan itu betul terjadi, maka selain daripada pekerjanya sendiri itu bisa terlindungi atau bisa mendapatkan penggantian biaya berobat misalnya kan, kecelakaan kerja itu kan ada bagian yang tidak di-cover oleh BPJS Kesehatan, tapi harus mesti misalnya BPJS Ketenagakerjaan, dan baik juga keluarganya bisa mendapatkan perlindungan lah ya, tidak ada sesuatu yang misalnya kekhawatiran ketika bagian anggota keluarga misalnya pergi atau ada terjadi sesuatu, nah mereka terlindungi dengan baik. Intervensi khusus pada kelompok rentan ini kita berharap dan memungkinkan itu dilakukan melalui APBD. Apalagi tadi selalu kita tuangkan di dalam perda itu di bagian pendananya bisa melibatkan sumber pendanaan lainnya. Itu Mbak Rita. Baik, apakah dari revisi perda ketenagakerjaan yang saat ini masih digodok oleh DPRD Provinsi Banten juga membahas ataupun juga memberikan solusi bagi para penyandang disabilitas, Pak? Terkait kita tahu bahwa penyandang disabilitas ini masih menghadapi kendala, di antaranya adalah memperoleh pekerjaan. Banyak mereka yang hanya diberikan kesempatan magang saja tanpa tahu kejelasan pekerjaan mereka ke depannya. Ini seperti apa ini? Ya betul, sebetulnya bukan hanya di dalam perda, itu undang-undang sebetulnya melindungi hak tersebut. Dan di perda sebelumnya juga
kita tuangkan dan tentu kita akan akomodir lagi di dalam perda ini. Tetapi lagi-lagi memang kenyataannya di lapangan, saya pernah berkomunikasi kepada Dinas Tenaga Kerja beberapa waktu yang lalu, itu berapa persen sih perusahaan merekrut disabilitas? Masih jauh dari harapan, Mbak Rita. Apalagi jangankan kesempatan, fasilitas yang ada misalnya di di lingkungan kerja, ya masih banyak tempat kerja yang belum ramah terhadap disabilitas. Oke, ini menjadi PR bagi pemerintah Provinsi Banten yang juga bagian kita untuk DPRD dalam hal melakukan pengawasan ini. Ya, Mbak Rita, itu dimuat, tetapi sebelumnya sudah ada dan juga ada dalam undang-undang misalnya, tapi memang belum optimal. Saya pernah mengingatkan Dinas Tenaga Kerja ini untuk terus menghimbau perusahaan memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada disabilitas. Bukan hanya itu sebetulnya, ada kelompok yang lain, misalnya kalau kita dilihat di katakan negara lain, Mbak Rita, justru banyak mereka juga melakukan pemberdayaan kepada lanjut usia misalnya. Betul. Kan sebetulnya beberapa kelompok lanjut usia itu kan banyak yang masih produktif sebetulnya. Nah, ini yang kita harapkan, bahwa kesempatan kerja kepada baik yang usia masih produktif dan usia yang tadi itu katakan lanjut usia juga yang masih bisa berkontribusi, ya harus ada kesempatan kerja. Pemerintah harus meng-create itu. Iya, karena semua memiliki hak yang sama. Yang sama. Tidak hanya saja misalnya Mbak Rita, melalui program APBD itu kan semua pekerjaan-pekerjaan di APBD itu semestinya seyogianya bisa dikerjakan oleh masyarakat lokal. Kan itu bisa dilakukan pemerintah misalnya. Bisa mengawasi itu setidaknya. Kita ada pekerjaan ini, tetapi seyogianya misalnya bagaimana masyarakat lokal bisa mengerjakan, tidak perlu mengambil dari daerah wilayah lain misalnya. Itu kan salah satunya bisa dilakukan oleh pemerintah daerah melalui APBD misalnya. Apalagi tadi terus membuka kolaborasi kepada semua pihak yang tadi baik yang mendorong disabilitas untuk terus mendapatkan kesempatan dan juga fasilitas yang ada di lingkungan perusahaan tersebut. Bahkan kalau boleh memberikan semacam reward and punish dalam hal ini, misalnya ketika mereka ada perusahaan yang menampung, kita berikan reward. Berikan reward. Keringanan pajak atau apa atau ada insentif khusus misalnya. Dan ketika misalnya juga kewajiban itu tidak terpenuhi, ya ada seperti apa yang harus dilakukan misalnya pembinaan. Tapi sekali lagi bahwa kondusivitas dunia kerja di Provinsi Banten terus memang harus dijaga. Tetapi di sisi lain ada beberapa kewajiban yang juga harus dipenuhi oleh semua pihak. Tentu ada hak dan kewajiban. Dan itu yang kita harapkan. Dan pemerintah hadir untuk itu, untuk melihat, menjaga, membina, mengawasi, memberikan penghargaan misalnya, atau memberikan juga denda kepada pihak-pihak yang tidak memenuhi itu. Itu yang kita harapkan. Untuk menjaga keseimbangan equilibrium ini, keseimbangan ini, dan itulah tugas pemerintah tentunya. Dan kita berharap melalui Raperda ini yang memperkuat itu, Mbak Rita. Oke. Kemudian apakah revisi Perda Ketenagakerjaan ini juga nantinya Pak Yeremia mengatur dari mekanisme pengaduan dan perlindungan bagi korban bullying di tempat kerja nih? Sejujurnya bullying, diskriminasi itu tidak boleh ada. Di dalam Raperda ini kita muat itu. Saya mengatakan tadi juga kita mendorong ada sebuah sistem informasi ketenagakerjaan di Provinsi Banten yang salah satu menunya itu bisa sebetulnya disediakan untuk pengaduan. Betul. Khususnya berkaitan dengan ketenagakerjaan. Di sisi lain juga kita perda pelindungan khususnya untuk perlindungan perempuan dan anak di yang leading sektornya di DP3 AKB. Tidak hanya saja
berkaitan dengan penanganan korban kekerasan ini, tidak hanya saja di dalam keluarga, rumah tangga, juga di lingkungan dan termasuk di dunia pendidikan, termasuk juga di dunia kerja, itu juga bisa mengcover itu. Kita punya perda tersendiri yang khususnya untuk anak dan perempuan. Tetapi berkaitan misalnya bullying, kekerasan misalnya terjadi di perusahaan, di dalam perda itu kita muat salah satu pasalnya, dan proses pengaduan ini tentu ya kan banyak tantangan ketika kasus ini terjadi, ya. Banyak yang takut melaporkan karena tadi diancam misalnya dipecat. Maka seyogianya juga korban ini nggak perlu takut, harus berani melaporkan. Karena ini kan kita berbicara peraturan daerah, tapi payung hukum peraturan undang-undang berkaitan dengan itu juga ada. Tanpa harus ada perda, itu undang-undang sudah harus melindungi itu semestinya. Jadi ini saya himbau juga kepada masyarakat di Provinsi Banten, para pemirsa, ketika mengalami bullying, diskriminasi, atau apapun bentuknya kekerasan di dunia kerja, ya, berani melaporkan. Karena korban, saksi itu dilindungi oleh undang-undang. Laporkan kepada pihak yang berwenang, laporkan kepada misalnya kepolisian atau kepada instansi terkait. Saya mendengar atau saya dilaporkan beberapa kasus kemarin, ya, khususnya juga di perguruan tinggi yang ada kasus terakhir ini bahwa tidak diberikan imbalan terhadap ketika mengabdi di perguruan tinggi tersebut, kemudian ketika meminta haknya, kemudian diancam untuk mundur atau dikeluarkan. Maka saya mengatakan ketika Bapak Ibu warga Banten merasakan itu, laporkan kepada Dinas Tenaga Kerja. Nanti Dinas Tenaga Kerja akan melakukan pengawasan dan pembinaan, dan juga perselisihan hubungan industrial ini, hubungan tenaga kerja ini bisa ditengahi oleh Dinas Tenaga Kerja. Kalau ada ranah pidana tentu nanti akan di follow up oleh pihak aparat hukum. Itu Mbak Rita, jadi berkaitan dengan ini harus berani melaporkan. Oke, terkait dengan harapan DPRD kepada dunia usaha nih Pak, agar ikut mendukung terwujudnya ekosistem tenaga kerjaan yang ada, adil, aman, dan juga berdaya saing, tentunya seperti apa nih Pak? Saya mengerti bahwa perusahaan tentu bagaimana usahanya semakin lancar, semakin maju. Tapi untuk mendukung usaha semakin maju ini kan perusahaan Bapak Ibu tentu kan membutuhkan tenaga kerja yang produktif, yang punya kompetensi. Kemudian tentu Bapak Ibu beraktivitas di lingkungan tersebut, maka kita membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah setempat, khususnya dengan Dinas Tenaga Kerja, karena berkaitan dengan kebutuhan tenaga kerja ini kan banyak isu percaloan, ya, dan kita berharap kebutuhan Bapak Ibu berkaitan dengan ketenaga kerja ini laporkan kepada Dinas Tenaga Kerja, sehingga nanti Dinas Tenaga Kerja bisa menyampaikan, bisa membuka bursa kerja, baik bursa kerja yang secara online maupun bursa kerja secara pada momen-momen tertentu, sehingga Bapak Ibu kompetensi yang dibutuhkan khususnya misalnya dari lingkungan setempat bisa terakomodir dengan baik dengan kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja setempat. Oke, tidak terasa kembali kita sudah ada di penghujung acara nih Pak Yeremia. Baik. Mungkin bisa berikan pesan sedikit kepada pemirsa di rumah, khususnya masyarakat, entah itu mungkin sebagai tenaga kerja, pelaku usaha terkait dengan revisi perda yang sedang digodok oleh DPRD Provinsi Banten. Silakan pesannya. Bapak Ibu, rekan-rekan, saya tahu sekali bahwa kita banyak yang sedang mencari pekerjaan, sedang membutuhkan pekerjaan. Sambil aktif terus mencari informasi, baik informasi melalui online maupun informasi melalui Dinas Tenaga Kerja, terus bangun kompetensi keterampilan, baik secara hard skill maupun soft skill. Karena perusahaan itu membutuhkan orang yang punya kompetensi. Bangun kompetensi Anda tentunya.
Oke, baik, terima kasih. Mudah-mudahan juga tidak hanya jadi penonton ya, Betul, tapi Mbak Rita. juga bisa menjadi sebagai pelaku dan juga tenaga kerja yang mumpuni seperti itu. Terima kasih banyak waktunya Baik. Pak Yeremia. Aduh, Terima kasih, sebenarnya senang senang sekali. banget ya. Susah banget ini ya, Baik. luar biasa dengan kesibukannya. Mudah-mudahan lancar ya Baik. Pak dengan segala macam aspirasi yang disampaikan, luar biasa sekali. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Amin. Terima kasih banyak Pak Yeremia dan Baik. juga terima kasih pemirsa, tidak terasa sudah 40 menit kebersamaan kita di episode kali ini dalam dialog eksklusif, dan saksikan kami kembali dalam episode lainnya. Akhir kata, saya Rita Damayanti dan juga seluruh kru yang bertugas untuk pamit. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.